Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Biaya akan mempresentasikan tentang perhitungan biaya menggunakan JOC atau Job Order Costing dari produk UMKM yaitu Ara Pancong. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini adalah anggota kelompok 2 Manajemen Biaya, yaitu yang pertama adalah Tifa Muzamil dengan NIM akhir 175, Sendri Andiana dengan NIM akhir 176, Jaharani Delita dengan NIM akhir 177, Yustika Indah Lestari dengan NIM akhir 178, Risa Fauzia Habudin dengan NIM akhir 180, Denesya Nur Fauzia dengan NIM akhir 181, dan yang terakhir Meme Melani Azaharo dengan NIM akhir 182. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama yaitu profil UMKM, dan yang kedua metode JOC atau Job Order Costing, yang ketiga perhitungan biaya, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Indah Lestari dengan NIM 24500911178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM. Profil UMKM ini yaitu bernama Pancong Ara. Pancong Ara berdiri sejak tahun 2023 dengan bidang usaha kuliner, yaitu bertempatan di alamat Cimahi, Jawa Barat. Target pasar Pancong Ara ini yaitu mahasiswa dan warga sekitar atau masyarakat sekitar. Mengenai metode Job Order Costing System. Job Order Costing System adalah sistem yang berlaku saat pelanggan memesan sejumlah produk tertentu dalam jumlah kecil. Sistem ini menetapkan harga untuk setiap produk secara individu dan memastikan bahwa biaya setiap produk masuk akal bagi pelanggan dan perusahaan, tetap memungkinkan menghasilkan keuntungan. Sistem penempatan biaya pemesanan ini bisa didapatkan dari informasi dan dari berbagai sistem sumber, misalnya keuangan, termasuk biaya material, catatan penggajian, faktur pemasok, dan alokasi overhead. Selanjutnya ada manfaat job order costing, yaitu menurut Mulyadi, dalam perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok per pesan bermanfaat bagi manajemen, yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang keempat, yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang kelima, yaitu memantau realisasi biaya produksi. Yaitu selanjutnya manfaat harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, mengingat manfaat harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual produk yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Pada perhitungan harga pokok produksi, informasi yang dibutuhkan yaitu mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menurut Salindeho, yaitu dalam jurnalnya menyatakan bahwa harga pokok produksi meliputi keseluruhan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Adapun metode yang dapat digunakan dalam menghitung biaya harga pokok produksi adalah metode full costing dan variable costing. Menurut Maria, menjelaskan bahwa full costing adalah biaya yang mencakup seluruh biaya produksi ditambah biaya administrasi. Sedangkan Mulyadi, yaitu mendefinisikan variable costing adalah merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi. Yaitu manfaat harga pokok produksi, yaitu pertama, menentukan harga jual, yang kedua, mengukur efisiensi produksi, yang ketiga, menentukan laba kotor dan bersih, yang keempat, yaitu mengevaluasi biaya operasional, yang kelima, yaitu dasar laporan keuangan. Oke, di slide ini menampilkan rincian biaya harian dan bulanan dari berbagai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, kemungkinan untuk produk makanan atau minuman. Saya akan kasih contoh penjelasan berbasis.
Yang pertama ada adonan, digunakan 3 kg per hari. Harga per kilogram yaitu 25.000. Total biaya harian 3 dikali 25 sama dengan 75.000. Total biaya bulanan 75.000 dikali 24 hari sama dengan 1.800.000. Yang kedua ada Coco Crunch, coklat, cappuccino, serta tiramisu. Masing-masing digunakan sebanyak 4 dikali 500 gram dalam kurung 2 kg. Harga per 500 gram sama dengan 30.000. Biaya harian sama dengan 5.000 per item. Biaya bulanan 5.000 dikali 24 sama dengan 120.000 per item. Dan yang ketiga ada matcha. Sama seperti bahan topping lain, tapi harga per 500 gramnya sama dengan 33.000. Biaya harian 5.500. Biaya bulanan 5.500 kali 24 sama dengan 132.000. Di slide ini ada taro. Taro digunakan 4 kali 500 gram. Harga per 500 gram sama dengan 30.000. Biaya harian sama dengan 5.000. Biaya bulanan 120.000. Yang kedua ada keju. Digunakan 1 box per hari. Harga per box sama dengan 12.000. Biaya harian 12.000. Biaya bulanan 12.000 dikali 24 sama dengan 288.000. Dan yang terakhir ada susu, digunakan 1 kali 280 gram per hari. Harga per 280 gram sama dengan 12.000. Biaya hariannya yaitu 12.000. Biaya bulanannya 12.000 dikali 24 sama dengan 288.000. Dan total keseluruhan termasuk semua bahan baku, jenis biaya, total harga satuan adalah senilai 232.000. Total biaya per hari 129.500. Total biaya bulanan yaitu 3.108.000 rupiah. Nah, lalu di slide ini yaitu perhitungan biaya overhead pabrik tetap. Pada slide ini kami menghitung biaya overhead tetap yang dikeluarkan oleh UMKM Pancong Ara. Biaya overhead tetap adalah biaya yang tidak berubah, meskipun volume produksi berubah. Contohnya seperti biaya sewa tempat, penyusutan alat, dan gaji tetap karyawan. Biaya ini dihitung untuk mengetahui kontribusi biaya tetap dalam keseluruhan biaya produksi. Dengan menghitungnya, kita bisa mengalokasikan biaya tetap secara merata ke setiap pesanan atau unit produk. Lanjut, untuk BOP tetap ada toples dengan harga 30.000, teko harga 15.000, ember harga 30.000, centong harga 10.000, spatula harga 3.000, kuas harga 5.000, dan baskom harga 35.000. Gerobak harga 1.800.000, lampu harga 30.000, lap harga 10.000. Maka total dari perhitungan BOP tetap yaitu 4.678.000. Selanjutnya, perhitungan BOP variabel. 1 pack styrofoam harga 35.000, hitungan per harinya 35.000, hitungan per bulannya 840.000. 1 pack plastik atau kresek harga 6.500, hitungan per harinya 6.500, hitungan per bulannya 156.000. 1 pack sendok plastik harga 6.000, hitungan per harinya 6.000, hitungan per bulannya 144.000. Ada tabung gas dengan 3 kg harga 25.000, perhitungan per harinya 8.300, hitungan per bulannya 200.000. Maka total dari perhitungan per harinya adalah 55.833 dan hitungan per bulannya adalah 1.340.000. Perhitungan HPP harga pokok produksi ada BBB dengan 3.207.000, BTKL dengan 50.000 dikali 24 hari jadi 1.200.000, BOP variabel ada styrofoam dengan harga 35.000 dikali 24 hari jadi 840.000, ada plastik kresek dengan harga 6.500 dikali 24 hari jadi 156.000, ada sendok plastik 6.000 dikali 24 hari jadi 144.000.
harga 8.330 perak, dikali 24 hari jadi 200.000, total BOP tetap, tempat, listrik dan air per tahunnya yaitu 1.800.000, cetakan 200.000, kompor 230.000, tabung gas 150.000, mixer 250.000, botol glass 80.000, toples 30.000, teko 15.000, ember 30.000, centong 10.000, spatula 3.000, kuas 5.000, baskom 35.000, gerobak 1.800.000, lampu 30.000, lap 10.000, banner 50.000, totalnya 389.833 perak. Harga pokok produksi 1.440 perak per porsi. Dikali per bulannya jadi 6.136.833 perak. Total HPP satu porsinya yaitu 4.262 perak dengan harga jual satu porsinya yaitu 9.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan laba bersih dari usaha Pancong Ata ini. Berikut laporan laba ruginya. Terdapat penjualan sebesar Rp12.960.000, harga pokok produksi sebesar Rp6.136.833.000, maka menghasilkan laba kotor sebesar Rp6.823.167.000. Kemudian dikurangi biaya komersial sebesar Rp100.000, maka menghasilkan laba bersih sebesar Rp6.723.167.000. Sebelumnya, nama saya Zaharani, izin untuk melanjutkan ke bagian akhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan dan penutup. Metode job order costing merupakan alat yang sangat berguna dalam menghitung biaya produksi pancong ara secara rinci dan akurat. Dengan metode ini, setiap komponen biaya baik bahan baku maupun biaya overhead pabrik dapat dialokasikan dengan tepat ke setiap pesanan atau unit produk. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pancong Ara berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp6.023.167 per bulan. Metode ini memberikan gambaran yang jelas mengenai efisiensi dan profitabilitas usaha yang sangat penting untuk pengambilan keputusan manajerial. Dan metode ini sangat cocok diterapkan oleh UMKM berbasis pesanan karena dapat membantu dalam perencanaan biaya dan penentuan harga jual yang lebih kompetitif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan metode job order costing pada usaha Pancong Ara. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu dosen serta teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.